Tahun Gajah, tahun terjadinya peristiwa ketika tentara Abraha menginvasi Mekah Al-Mukarramah untuk menghancurkan Ka'bah dari arah Yaman. Abraha mengerahkan pasukannya menggunakan gajah, termasuk gajah raksasa yang bernama Mahmud. Namun anehnya, setiap kali Abraha mengelakkan gajahnya ke Mekah, gajah itu menolak bergerak dan justru cenderung menghentikan langkahnya. Sebaliknya, setiap kali tubuh gajah tersebut mengarah ke Yaman, ia segera melangkah dengan cepat. Pada saat itulah Allah segera mengirim ribuan burung-burung yang membawa batu-batu kecil yang membara. Pada permukaan tiap-tiap batu itu tertulis nama orang yang akan dibinasakannya. Setiap orang yang terkena lemparannya pasti langsung tewas dalam kondisi seperti daun kering yang terkoyak. Pasukan Abraha pun hancur. Pada saat itu tubuh Abraha telah terkena lemparan batu. Ketika rombongan pasukan yang tersisa sampai di San'a, Abraha pun tewas dengan mengenaskan. Sejak kejadian peristiwa tersebut, maka tahun itu dinamakan Tahun Gajah. Di tahun ini pula lah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Beliau dilahirkan di rumah Abu Talib di lingkungan Bani Hashim dekat Sapa di Mekah Al-Mukarramah. Pada Senin pagi 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun 570 Masehi, dan ada pula yang berpendapat tahun 571 Masehi yang dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi Nabi hari Senin, diwafatkan pada hari Senin, berhijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin, sampai di Madinah pada hari Senin, dan mengangkat Hajarul Aswad pada hari Senin. Bidan yang membantu kelahiran Nabi Muhammad adalah Sipah, ibunda Abdurrahman bin Auf. Sementara ibu susuan beliau yang pertama kali ialah Suwaibah, budak perempuan paman beliau, Abu Lahab. Pengasuh beliau adalah Ummu Aiman, budak perempuan sang ayah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Setelah Nabi Muhammad lahir, ibunda beliau mengutus orang untuk memberi kabar kepada mertuanya Abdul Muttalib bahwa sang kakek mendapat seorang cucu laki-laki. Sang kakek pun segera mendatangi untuk melihat cucunya yang baru lahir. Beliau pun membawanya ke Ka'bah, berdoa serta memuji Allah. Dan beliau memberi nama cucunya itu
Muhammad. Nama tersebut cukup asing di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Beliau pun lalu bersenandung, "Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahiku anak baik yang menjadi idamanku. Dia akan berada dalam buayan di usia mudanya. Akan kulindungi dia di Baitullah dan tiang-tiangnya sampai aku melihatnya tumbuh dewasa. Akan kulindungi dia dari kejahatan orang yang membenci, juga dari kendali orang yang dengki." Rasulullah lahir dari kabilah paling terhormat di antara kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Beliau pernah bersabda mengenai dirinya, "Allah telah memilih Kinanah sebagai keturunan Ismail. Lalu dari Kinanah dia memilih Quraisy. Kemudian dari Quraisy dia memilih Bani Hasyim, dan dari Bani Hasyim dia memilihku." Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Beliau wafat saat Rasulullah 2 bulan dalam kandungan ibunya. Sementara itu ibu beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Jahrah bin Kilab bin Murrah. Nasabnya bertemu dengan ayahnya pada Kilab bin Murrah. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab untuk menyusukan anak-anaknya ke pedalaman demi mencari udara dan suasana yang lebih baik untuk anak mereka. Halimatus Sa'diyah, istri Abu Qabsah, bersedia menjadi ibu susuan bagi Nabi Muhammad waktu kecil dan membawanya bersama Bani Sa'ad dari suku Hawazin. Saat usia Nabi 4 tahun, Halimah mengembalikan beliau ke pangkuan ibunya. Ketika berusia 6 tahun, ibundanya Aminah meninggal dunia, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Saat Nabi berusia 8 tahun, kakeknya juga wafat, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib. Walaupun hidup serba kekurangan dan memiliki banyak anak, paman beliau Abu Talib tetap memberikan perhatian kepada beliau. Saat usia beliau menginjak 12 tahun, beliau ikut pamannya berdagang ke Basra di Syam. Beliau juga pernah mengembalap kambing milik penduduk kota Mekah. Rasulullah hidup dalam keadaan yatim piatu sejak kecil. Demikianlah singkat cerita atas salah dan semua kekurangannya. Banyak-banyak minta maaf.